Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang jaringan dan telekomunikasi yang beranggotakan yaitu saya sendiri, Aldi Putra, dan teman saya. Saya adalah Abdul Aziz Woyolamsyah, NIM Saya 19081301200. 191190. Yang pertama, jaringan dan telekomunikasi. Jaringan. Dari gambar tersebut, kita dapat menjelaskan bahwa jaringan yaitu suatu rangkaian komputer yang terhubung di dalam rangkaian internet. Internet adalah jaringan komputer yang bisa juga dikategorikan sebagai WAN. WAN itu sendiri dapat menghubungkan ke berjuta komputer di seluruh dunia tanpa mengenal batas negara dengan bergabung ke dalam jaringan koneksi ke penyedia layanan internet. Yang kedua yaitu telekomunikasi. Tele yang artinya jauh, sedangkan komunikasi yang artinya interaksi atau pertukaran informasi antara dua orang atau lebih. Jadi, telekomunikasi ini adalah pertukaran informasi dalam bentuk suara, data, teks, gambar, audio, dan video melalui jaringan berbasis komputer dari satu tempat ke tempat lainnya. Konsep jaringan. Konsep konsep jaringan. Konsep jaringan di sini dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama letak geografis, yang kedua topologi jaringan. Letak geografis ada tiga, yaitu LAN, MAN, dan juga WAN. Di sini LAN ini adalah jaringan yang cakupan wilayahnya yaitu sempit atau kecil, seperti sekolahan dan juga rumah. MAN. MAN ini adalah jaringan yang cakupan wilayahnya terkategorikan menengah, seperti kantor antara beberapa kota. Yang ketiga yaitu WAN. WAN ini adalah cakupan jaringan yang sangat luas. Contoh dari WAN ini yaitu misalkan antara beberapa negara yang satu dengan negara lainnya. Next. Topologi jaringan. Topologi jaringan ini ada 5. Yang pertama yaitu topologi bintang. Merupakan bentuk topologi jaringan yang berupa konvergensi dari node tengah ke setiap node atau pengguna. Topologi jaringan bintang termasuk topologi jaringan dengan biaya menengah. Yang kedua, topologi cincin. Adalah topologi jaringan di mana setiap titik terkoneksi ke dua titik lainnya, membentuk jalur melingkar, membentuk cincin. Pada topologi cincin, komunikasi data dapat terganggu jika satu titik mengalami gangguan. Yang ketiga, topologi bus. Adalah kedua ujung jaringan harus diakhiri dengan sebuah terminator. Barel konektor dapat digunakan untuk memperluasnya. Jaringan hanya terdiri dari satu saluran kabel yang menggunakan kabel BNC. Yang keempat ada topologi mesh. Topologi mesh menerapkan hubungan antara sentral secara penuh. Jumlah saluran harus disediakan untuk membentuk jaringan mesh. Adalah jumlah sentral dikurangi 1 N min 1, N sama dengan jumlah sentral. Tingkat kerumitan jaringan sebanding dengan meningkatnya jumlah sentral yang terpasang. Dengan demikian, di samping kurang ekonomis juga relatif mahal dalam pengoperasiannya. Yang terakhir yaitu topologi pohon. Disebut juga topologi jaringan bertingkat. Topologi ini biasanya digunakan untuk interkoneksi antara sentral dengan hierarki yang berbeda, rendah dan semakin ke atas mempunyai hierarki semakin tinggi. Topologi jaringan jenis ini cocok digunakan pada sistem jaringan komputer.
Berikutnya akan dipresentasikan oleh Abdul Aziz. Ya, kemudian ada model telekomunikasi. Secara umum, jaringan telekomunikasi di beberapa pengaturan di mana pengirim mengirimkan pesan kepada penerima melalui saluran yang terdiri dari beberapa tipe medium. Telekomunikasi memungkinkan setiap orang untuk saling berkomunikasi secara cepat dengan jarak yang jauh sekalipun. Gambar di atas ini merupakan menggambarkan jaringan telekomunikasi yang terdiri atas 5 kategori komponen dasar. Yang pertama bisa kita lihat ada terminal, kemudian ada telecommunication processor, kemudian yang ketiga itu adalah media saluran telekomunikasi yang berakhir di mana data diterima dan dikirim. Kemudian masuk ke dalam komputer nomor 4, dan yang terakhir masuk ke dalam software pengendali telekomunikasi di dalam komputer. Hubungan telekomunikasi dan jaringan pada dunia bisnis. Pada masa modern ini, banyak sekali bisnis yang tumbuh di Indonesia maupun di seluruh dunia. Bisnis saat ini khususnya terjadi di antara beberapa negara memerlukan sebuah informasi dengan tujuan menghubungkan antara sesama pelaku bisnis dalam jangkauan yang sangat luas. Agar proses bisnis dapat berjalan dengan lancar, tentunya mereka ini berlomba-lomba mendesain sebuah telekomunikasi yang serba canggih, yang lebih efektif dan efisien dalam penggunaannya dibanding dengan yang lain. Dalam hubungan telekomunikasi dengan jaringan pada dunia bisnis ini terdapat banyak poin-poinnya. Sebetulnya yang pertama ada network enterprise, yaitu telekomunikasi dan teknologi jaringan bekerja dengan menggunakan internet dan merevolusi bisnis dan masyarakat di dalam internet tersebut. Sehingga bisnis menjadi perusahaan berjaringan, internet, web, intranet, extranet, dan membentuk suatu proses berjaringan bisnis dan karyawan secara bersamaan dan menghubungkan mereka dengan pelanggan, pemasok, dan pihak-pihak terkait yang lainnya. Kemudian ada tren telekomunikasi. Tren telekomunikasi adalah pertukaran informasi dalam bentuk apapun, baik itu suara, teks, gambar, data, audio, dan video. Melalui jaringan yang berbasis komputer, tren utama yang terjadi di bidang telekomunikasi ini adalah memiliki dampak yang signifikan terhadap keputusan manajemen di bidang ini. Yang ketiga ada tren industri. Industri telekomunikasi telah berubah dari monopoli yang diatur pemerintah ke pasar ke mengalami deregulasi dengan memasok yang bersaing ketat dalam jasa telekomunikasi. Pertumbuhan pesat dari internet ini telah menimbulkan berbagai produk, jasa maupun penyedia telekomunikasi. Kemudian ada tren aplikasi bisnis. Perubahan dalam teknologi dan industri yang baru saja disebutkan itu kebanyakan menyebabkan perubahan ke arah yang penggunaan telekomunikasi di dunia bisnis. Tren ini lebih ke arah ke pemasok jasa, teknologi internet, dan sistem terbuka, serta pertumbuhan yang besar dari internet. Hasilnya, saat ini jaringan telekomunikasi memainkan peran penting dan meluas dalam proses e-bisnis berbasis web, e-commerce, dan bersama perusahaan aplikasi bisnis yang lainnya. Kemudian ada bisnis menggunakan internet. Aplikasi seperti kerjasama antara mitra bisnis, penyedia dukungan layanan, dan kemudian pemasok telah menjadi penggunaan bisnis utama dari internet. Perusahaan menggunakan teknologi internet untuk memasarkan dan menjual produk-produk mereka. Kemudian ada business value pada internet. Kebanyakan business value pada internet ini dapat menghasilkan pendapatan baru dari penjualan online, kemudian mengurangi biaya transaksi, dampak positifnya, mengurangi biaya transaksi dari penjualan, kemudian
menarik pelanggan baru melalui iklan dan pemasaran web, serta meningkatkan loyalitas pelanggan saat ini melalui perbaikan dukungan dan layanan web. Dan juga dalam internet ini dapat mengembangkan produk lebih jauh. Kemudian ada peran intranet. Peran intranet adalah satu, untuk memperbaiki komunikasi dan kerjasama antar individu dan tim dalam perusahaan. Kemudian ada mempublikasikan berbagai informasi bisnis yang berharga, yang mudah, tidak mahal, dan efektif melalui portal informasi perusahaan dan situs web intranet, serta layanan intranet lainnya. Peran extranet. Peran extranet adalah menghubungkan sumber daya data intranet perusahaan dengan intranet pelanggan, pemasok, dan mitra bisnis yang lainnya. Extranet dapat juga menyediakan akses ke database operasional perusahaan dan sistem warisan. Jadi extranet menyediakan nilai bisnis yang dengan cara memfasilitasi dan memperkuat hubungan bisnis perusahaan dengan pelanggan, pemasok, dan memperbaiki kerjasama mitra bisnis dan mengembangkan layanan bisnis baru yang berbasis web, aplikasi, dan lain-lainnya. Yang selanjutnya adalah dampak telekomunikasi dan jaringan. Yang pertama, dampak negatif. Ada beberapa dampak yang kami sebutkan. Yang pertama, banyaknya pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi. Kemajuan zaman dan teknologi yang maju membuat orang berkeinginan dalam hal apapun juga lebih praktis. Jadi kayak kita apa-apa pengen mudah seperti itu. Jadi kayak mencari informasi kan kita juga sekarang sudah mudah, tinggal kita googling, semua informasi akan tersedia. Lalu yang kedua, kurangnya pengawasan dari pemerintah. Banyaknya data yang ada tidak saja mengenai tentang kebaikan, tidak sedikit dari user yang mengakses data yang tidak layak dibaca atau ditonton. Kayak seperti anak di bawah umur menonton menonton video porno, itu kan tidak boleh. Jadi seperti itu harusnya pemerintah melakukan tindakan agar anak-anak di bawah umur tidak menonton hal-hal yang memang belum boleh ditonton. Lalu yang ketiga, menyebabkan kecanduan. Kecanduan di sini adalah kecanduan dalam penggunaan teknologi. Banyaknya aplikasi yang ditawarkan saat ini tidak jarang membuat orang lupa waktu. Seperti halnya kayak seorang anak kayak sudah dia itu kayak sudah lihat satu hari itu kayak kalau tidak lihat YouTube itu rasanya kayak gimana. Jadinya dia itu kayak sudah kecanduan YouTube. Jadinya dia harus lihat YouTube meskipun itu kayak hanya satu video. Lalu yang kedua ada dampak positif. Dampak positif di sini kita paparkan ada 3. Yang pertama, semakin cepat dan mudahnya untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan, baik bagi kepentingan kependidikan ataupun yang lain. Seperti tadi kan informasi apapun yang kita butuhkan itu bisa didapat dengan cara googling kan. Jadi itu bisa termasuk dampak positif dan juga bisa termasuk dalam dampak negatif. Lalu yang kedua, semakin mudah dan lancarnya administrasi pada lembaga pendidikan karena penerapan sistem teknologi yang ada sekarang. Lalu yang ketiga, media-media yang ada tidak saja sebagai hiburan semata, sebagai sumber ilmu. Seperti contohnya yang biasa digunakan oleh anak zaman sekarang yaitu TikTok, kan banyak juga di sana mengandung sumber-sumber ilmu. Bukan hanya TikTok sih, Mas. Ada Twitter, Instagram juga di sana masih banyak mengandung sumber ilmu. Jadi telekomunikasi dan jaringan yang semakin berkembang ini mengakibatkan sumber ilmu itu bisa dari mana saja. Terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.